berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska.
Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska, kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor
Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop
DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal
HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi
bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menciptakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jati Mekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban
Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali
cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SC dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat
yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan, ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta, ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku
SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam?
Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan, aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini
warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada
pelaku sendiri yang berinisial SJ ini yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004
Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30, pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban, namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV
diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup
besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti. Kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun
melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini
diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut,
dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada KW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti. Kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004 garing 002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan
saudara HW yang dulu dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dulu dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu.
Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik
pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi.
Kapolres mengungkapkan, aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan, hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri,
sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ
dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk
melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri
SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30
pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban, namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah, berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya,
Pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh
Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SC dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP,
dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Kramat, di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya
dengan 130 juta, si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya jadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk
korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym.
Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali, total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya?
Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk
pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut, memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym.
saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri
SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dan kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti. Kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi.
Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah
melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta
HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku
SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Telah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya jadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut.
Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya.
yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska.
Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban
namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jati Mekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih,
Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal AW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi
SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW.
Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Ya, hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan, ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta, ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa
hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska.
Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu.
Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan, aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan, hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan eh, mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumani dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T.
Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dulu dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska.
Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska, kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor
Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004 garing 002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop
DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2027 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW.
SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil
mengamankan pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jati Mekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya.
Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu,
yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tamput Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban
menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan, aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan, hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku
inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska.
Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban, dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan
bersama unit IDEN-nya, ya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan, aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan, hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan, ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan, ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW
Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139
juta dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel, begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenal
dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jati Mekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dulu dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu.
Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Polres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah, meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut, akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik
pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan
Aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan, hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh
pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu, Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul, Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan, berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya
akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalea Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban
dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali, total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Rizka dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang
menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu, Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi, SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor
kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban, namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah, berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit ID-nya, ya. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi, ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka, SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym, ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah, ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya,
Pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat, di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byong Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya menjadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri, sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak terpilih. Kemudian juga SJ ini merupakan mantan istri. SJ ini merupakan mantan istri daripada korban yang menikah sejak tahun 2016 dan berpisah atau bercerai pada tahun 2023. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana pelaku ini dapat mengenal eksekutor pembunuhan? Untuk keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, pelaku SJ ini mengenal HW ini dari aktivitasnya yang memang kerap dilakukan di tempat gym, dan ketika itulah SJ menawarkan kepada eksekutor ini yang berinisial HW untuk melakukan pembunuhan kepada korban dengan iming-iming bayaran yang memang cukup besar hingga mencapai 139 juta. Begitu Siska. Baik, lalu berapa lama rencana pembunuhan tersebut disusun dan juga apa saja kesepakatan yang dilakukan antara SJ dan juga HW? Dijelaskan oleh
Kapolres bahwa pelaku SJ ini telah merencanakan aksi pembunuhan berencana sejak 6 bulan lalu, dan memang pengungkapan dari sejumlah saksi SJ ini dengan korban memang sering kali mengalami atau mendatangi korban, dan terdapat beberapa kali cekcok, dan itu juga dibenarkan oleh sejumlah kesaksian dari para tetangga korban. Dan dari perkenalan SJ dengan HW sebagai eksekutor di tempat gym inilah meminta HW untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan tersebut dengan bayaran 139 juta, dan memang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi daripada HW tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan melakukan penyusunan rencana untuk menghabisi nyawa daripada korban tersebut. Untuk korban sendiri dihabisi dengan menggunakan pisau buah dan juga dihantam ke beberapa bagian tubuhnya, termasuk menggunakan barbel. Begitu, Siska. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan polisi dan juga pasal apa yang diterapkan terhadap para tersangka, Azam? Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sejumlah pakaian yang memang digunakan pelaku saat aksi pembunuhan berupa hoodie berwarna biru, kemudian juga topi, masker dan berwarna hitam, kemudian juga ada barbel yang menjadi barang bukti, kemudian ada 2 kendaraan milik pelaku, dan juga untuk pisau sendiri memang tidak ditemukan dikarenakan oleh pelaku dibuang ke saluran atau sungai Kalimalang. Kemudian juga untuk pasal yang dijerat dalam kasus pembunuhan ini ialah pihak kepolisian menjerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update kasus pembunuhan terhadap WN Korsel di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan kami berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Selanjutnya akan kami sampaikan detail pengungkapan perkara sebagai berikut. Dasar yaitu laporan polisi nomor 1055 bulan Mei 2026 dengan tanggal 28 Mei 2026 atas nama pelapor Queen Azalia Sang. Waktu dan tempat kejadian yaitu sekitar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 sekira jam 14.30 di rumah korban yang beralamat di Kampung Buaran RT 004/002 Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kronologinya, pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP,
Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan, inisial SJ dan HW. Saudari SJ diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi. Ya. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Merintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Seorang wanita yang juga mantan calon legislatif di Kabupaten Bekasi ditangkap karena jadi otak pembunuhan mantan suaminya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dari hasil pemeriksaan tersangka SJ rupanya sudah merencanakan aksi pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, SJ merekrut pria berinisial HW sebagai eksekutor dan menjanjikannya uang 139 juta rupiah. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dalam rilis pada Selasa 2 Juni mengatakan uang untuk HW dibayarkan dalam 3 tahap, baik secara tunai atau transfer. SJ ditangkap lebih dulu di Tambun Selatan, sedangkan HW ditangkap di wilayah Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Kapolres mengungkapkan aksi pembunuhan sadis ini dilatar belakangi dendam, sakit hati, dan ingin menguasai harta korban. Adapun HW nekat menerima tawaran SJ karena alasan ekonomi serta kebutuhan keluarga. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, telepon genggam, pakaian, buku tabungan, kendaraan hingga besi berbentuk huruf T. Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dikenalnya di tempat gym ya. Jadi saudara HW ini dikenal karena dulu sama-sama teman nge-gym. Saudara HW untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta rupiah. Ya. Yang dibayarkan bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian SJ memerintahkan juga ketika nanti setelah melakukan mengambil laptop, DVR CCTV, dan ATM BCA warna biru milik korban. Di mana 3 barang tersebut setelah diambil, SJ hanya mengambil yang kartu ATM BCA warna biru. Sedangkan laptop dan DVR CCTV diminta HW untuk memusnahkannya. Kemudian dari itu kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku inisial HW yang kita ketahui dia sebagai eksekutor. Ya, pelaku HW diamankan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 14.20 di tempat kerjanya di toko bangunan ya, yang beralamat di Jati Keramat di Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Kemudian dari keterangan saudara HW juga diketahui bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban Byung Chan Sang atas perintah dan pesanan dari saudara SJ dengan pembayaran 3 kali total 139 juta rupiah melalui cash dan transfer di lokasi yang berbeda. Adapun pembunuhan ini diawali dengan perencanaan ya, yang dilakukan dari SJ bersama HW. Jadi ada beberapa kali pertemuan, mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 139
39 juta ya, 130 juta. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya jadi 139 juta. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Jadi pelaku SJ ini adalah mantan istri dari korban. Kasus pembunuhan sadis terhadap pria lansia warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh mantan istrinya sendiri yang menyewa pembunuh bayaran. Sebelumnya, korban berinisial BCS tersebut ditemukan tewas di ruang makan rumahnya oleh sang putri pada Rabu 27 Mei lalu. Jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Azam, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menghabisi nyawa mantan suaminya? Ya baik Siska dan juga Tribuners, bahwa benar pihak Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Lambansari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 27 Mei 2026 lalu, yang memang merupakan korban ini warga negara asing asal Korea Selatan. Dan adapun untuk pelaku yang diamankan ialah berinisial SJ maupun AW. SJ ini merupakan mantan istri dari korban sendiri. Sedangkan HW merupakan pelaku atau pembunuh bayaran yang memang disewa oleh pelaku SJ tersebut. Adapun untuk motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, bahwa pelaku ini memendam rasa kesal dan juga ingin menguasai daripada harta korban. Begitu Siska. Baik, lalu seperti apa sosok dari SJ sendiri? Dikabarkan dia mantan caleg begitu, Azam? Ya, betul Siska. Kami juga sempat mengkonfirmasi ketika konferensi pers yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi terkait status daripada pelaku sendiri yang berinisial SJ ini, yang memang merupakan mantan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada pilkada beberapa tahun lalu, yang memang tidak